takut repot juga ngeluarinnya. Nah, aku hanya mau kasih lihat ini. Corak bawahnya merah, depan atasnya biru. Ini sangat cantik cuy. Udah udah lama sekali. Tuh. Oke guys, jumpa lagi sama aku TB Satwa. Seperti biasa kegiatan kita berkaitan dengan hewan. Untuk kali ini kita nggak berburu atau herping, melainkan aku mau kasih lihat hasil aku herping dan berburu selama ini. Ada juga beberapa jenis hewan yang aku barter atau aku jual dan uangnya aku kumpulkan untuk beli hewan yang kira-kiranya nggak bisa aku jangkau di tempat kita atau yang lokalitinya dari luar. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita mulai dari mana nih? Dari belah kiri, belah sini. Di sini kita ada kura-kura piput atau pipi putih. Tuh. Pipinya putih. Kenapa bilang piput? Karena pipinya putih. Kura-kura ini suka senyum, guys. Di sini aku ada sekitar 7 ekor. Dan sama seperti kerabat dia, ini adalah kura-kura Ambon, Ambonensis Smile. Udah pernah kita bahas waktu kita hunting malam, kita dapat yang indukan. Nah, ini anakannya cuy. Ini anakan, ini yang ukuran medium. Terus di mana lagi nih? Kita lanjut ke kura-kura aja ya. Fokus ke kura-kura. Di sini ada kura-kura daun. Ini kura-kura lokal kita juga, salah satu kura-kura lokal kita, kura-kura daun. Semi akuatik dia, tapi dia lebih sering menghabiskan hidupnya di dalam air daripada di darat. Ini aku beli. Ya gitu tadi, hewan yang aku berburu aku jual, terus uangnya buat beli hewan atau buat beli perlengkapan kandang buat pakan gitu guys. Oke, kita lanjut lagi yang sering kita bahas. Di sini ular waggler yang pernah kita dapat tempo hari. Ini betina, dia ukurannya masih kecil tapi dia udah mutasi, udah kelihatan jelas ini betinanya coy. Oke, jangan lama-lama bahas waggler karena setiap kita hunting atau herping kita sering berjumpa waggler ya. Mungkin agak bising dikit karena sini suara air masih hidup. Sumber air sudah dekat. Di sini ada waggler betina jumbo. Tuh. Yang pernah kita dapat waktu itu yang bunting yang di pinggir jalan yang di desa Sungai Bunbun. Di sini masih awet dia karena aku sayang banget sama dia. Sempat ada yang nawar maharnya tapi belum aku lepas. Oke, di sini ada baby reticulatus atau sanca kembang yang tempo hari anaknya lahiran, yang banyak sekali itu. Sisa 7 ekor, selebihnya udah dimaharin oleh para penghobi reptil. Lebih tepatnya komunitas reptil ya, pencinta reptil. Sisa 7 ekor baby reticulatus. Oke, sini biar agak lapang kita amankan dulu ya. Terus dekat lagi. Aku mau kasih lihat ini. Ini tali tambang yang sering kita jumpain. Dan ini pengen aku lepas adopsi. Untuk maharnya 4 ekor ini 100.000. Tapi sejauh ini belum ada yang mau. Tapi nggak apa-apa, kita piara aja. Oke, ini sudah. Yang sudah kita sisihin. Nah, di sini ada Leogaster 1 ekor aku piara. Nih. 1 ekor Leogaster yang sering kita jumpain di dalam hutan. Ini sudah aku piara sekitar 3 bulan lamanya guys, tapi dia karakternya masih agresif. Oke, lanjut lagi yang kecil-kecil dulu. Ini tarantula pertama kali kita berjumpa. Untuk pertama kali aku berjumpa tarantula, nah ini dia guys. Ini tarantula pertama aku yang aku jumpain secara real dari alam. Oke, sekarang aku mau kasih lihat ini aja nih. Ini hasil aku hunting, tapi waktu itu aku belum fokus ngonten, jadi nggak aku videoin atau dokumentasiin saat aku dapat ini ular. Ini ular cabai atau Melayan Blue berbisa tinggi. Memang ukuran badannya ini termasuk jumbo. Dia memang kecil kayak gini, sebesar ini, tapi dia bisa panjang, bisa sampai 1,20 m. Ini berbisa tinggi guys, atau ular cabai besar. Jadi kita kalau untuk yang berbisa tinggi kita nggak usah free handle, takutnya nanti ya namanya hari sial, nggak tahu kapan datangnya. Aku hanya mau kasih lihat ini, corak bawahnya merah, depan atasnya biru. Ini sangat cantik cuy. Ini sudah banyak yang melobi aku untuk melepas adopsinya. Kemarinnya ada sepasang tapi sisa 1 yang betinanya aja ini. Jadi nggak usah kita keluarin, takutnya nanti kabur dia. Dia ini agak kesit sedikit, jalannya agak lincah.
Tapi udah jelas ya, mudah-mudahan ya. Jadi kalau ketemuin ular, hati-hati, sangat hati-hati, karena ular ini sangat berbisa, harus hati-hati ya. Oke, kita pisihkan belah sini. Oke, biar agak lapang, yang ini kita keluarkan dulu, kita angkat dulu sini yuk. Ini hari ini aku khusus kasih lihat semua koleksi hewan aku ya guys ya, karena hari ini kita nggak ada kegiatan herping atau hunting di sini. Ini yang tempo hari kita dapat di hutan itu, yang kita nggak tahu nama desanya nih. Ini dia, ini perutnya masih besar. BTW yang ini tadi udah pernah aku kasih makan, udah mau. Ular Wegler ini makannya sangat susah cuy, bisa sampai 3 bulan baru mau makan, tapi yang ini udah mau makan. Oke, kita pisahkan di sebelah sini. Yuk kita habiskan Wegler dulu sini kali. Nah ini juga ular Wegler sama guys. Jadi karena kita ini herping suka dapat ular Wegler, jadi sangat banyak di rumahku ular Wegler, karena memang gampang ngerawatnya juga gampang, dia makannya nggak boros. Aku suka piara ular, rahasianya itu guys, dia makannya nggak boros. Yuk di sini kita habiskan Wegler aja, khusus Wegler dulu biar habis, biar kelar sekalian. Di sini ada 2 ekor Wegler udah mutasi, tapi bukan babon ya. Dan ini mau aku maharin per ekornya 100.000 guys. Tapi ini lihat, ini kepalanya agak cantik ya, agak panjang gitu. Ini masih apa ya, dibilang itu jupe gitulah, jupe, ukuran jupe ya. Mana tutupnya tadi? Ini ada 2 ekor. Udah, kita skip aja ya, kita cari yang lain lagi. Oke, ini nanti ya mungkin kalian akan salpok sama ini, tapi nanti aja kita bahas. Di sini yuk. Tolong sedekat sedikit, kameramen di sini ya, biar lebih dekat, lebih jelas. Nah, seperti contoh ini adalah naja Jawa guys, naja Jawa. Jadi naja Jawa ini aku dapat hasil barter sama komunitas dari Jawa. Naja Jawa itu dia hitam, hitam pekat. Dia hitam pekat naja Jawa itu. Dan ini udah diaku sekitar 4 bulanan lah lamanya, kalau nggak salah ya. Jadi nggak usah kita keluarin karena nanti bakal repot, dia bakal lari-lari sana sini. Oke, sekarang nih lebih dekat lagi, ini ada laba-laba, apa namanya, aku lupa namanya coy, tapi sudah ada data sama aku, belum aku simpan aja, takut kabur aku yang warna orange. Dan ini sedang heboh-hebohnya di pasar hewan guys, karena aku berhasil mengekspos ini hewan. Bahkan aku dapat orderan banyak sekali tentang ini, orang tahu sumbernya dari aku, jadi mereka mengimbok aku minta order, tapi aku nggak bisa cari banyak. Dan ini sedang gendong telur, ini telurnya coy, yang putih ini telurnya. Oke, nah ini ada 1 ekor lagi ular aku yang telurnya netas cuy, tadi malam netas, tapi nggak banyak ya. Ini ada netas nih. ini netas coy, alhamdulillah. Aku nggak tahu ini bisa netas, tadinya ada sekitar 6 apa 7 lah, pada gagal karena aku campur sama reticulatus, telur reticulatus. Dan ini anak ular sawo kopi coy. lucu sekali. Ini real ya, pure aku ketemunya di sini pas lagi bikin video ini coy. Tadinya aku nggak tahu nih, ini anak ular sawo kopi guys. Ini dia. Jadi kita simpan aja, dia belum keluar, biar dia keluar sendiri. Dan ini yang reticulatus tadi malam aku bantu keluar sebagian, tapi masih ada ari-arinya, jadi aku nggak berani paksa dia keluar, takut malah dia lemas, karena yang ari-ari itu stok makanan dia cuy. Kalau stok makanannya dikeluarin secara paksa takutnya dia belum bisa makan sendiri. Oke, belas ini sudah ya. Ini ngapa aku keluarin? Nggak usah kita keluarin, kita masukin lagi, kita tutup aja karena udah kita bahas, kita review ya. Jadi konsepnya hari ini kita nge-review ya. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Di sini ada, nah ini teman-teman dia yang netas. Nah, kalau ini udah benar-benar netas, dan trip ini cantik-cantik guys, cantik-cantik. Ada ini, ada namanya tuh strip-stripnya, warna-warnanya cantik-cantik coy. Ya karena udah sore aku malas kotor-kotoran. Oke,
Nanti ini agak disensor karena ada merah-merah gitu. Oke, nah ini 2 ekor guys, 2 ekor yang tempo hari napas itu yang kita bikin videonya. Ini nanti aku kasih sini ya. Yang 7 ekor termasuk temannya yang 7 ekor tadi, ini aku piara sendiri, aku rawat sendiri guys. Ini rencana aku nggak aku lepas adopsi walaupun ada yang nawar, karena ini aku piara sendiri. Nggak ada cantik-cantiknya, tapi karena istilahnya tuh aku pengen nyimpan kenangan dengan indukan dia, jadi aku simpan anaknya 2 ekor. Ini aku rawat sendiri, udah aku kasih makan, udah lumayan sering aku handle. Jadi dia ini mesti rajin di handle, kalau nggak tuh dia bakal liar kembali. Oke, nah di sini kita berjumpa lagi sama ular yang pernah kita tangkap di Kasang Pudak. Tapi posisinya dia sekarang mau ganti kulit, atau mau shading, jadi nggak bisa kita keluarin, takut dia gagal ganti kulit nanti malah hancur ya. Nah nih, ini atau dipong atau blood pitot ya. Udah pernah kita videonya udah ada. Kalau soal pembahasan detailnya di video waktu kita nge-rescue dia guys. Oke, langsung aja kita amankan ya. Nah di sini ada kali jumbo yang besar itu yang kita dapat di Sungai Bonbon tuh. Aku nggak mau ngeluarinnya karena dia sangat-sangat agresif, terbang-terbang lari sana sini. Oke, jadi kita kasih spill di sini aja lah. Oke, sekarang kita sini masih banyak kan. Di sini ini tadi sudah, ini tarantula tadi juga udah. Nah di sini ada laba-laba penggali, ini laba-laba penggali nih, yang kita gali-gali di dalam hutan malam-malam itu cuy. Ini dia, aku kumpulin ada sekitar 7 ekoran. Oke. Di sini ada skorpion, tadinya ada 3 ekor sudah koleksi aku, tapi ada teman aku dari Tangerang yang pengen ngadopsi dia, suka ya kalau nggak salah Tangerang ya. Tarantula, skorpion. Di sini ada laba-laba penggali, ini tarantula tapi dia posisi nyumput. Tarantula, ini tarantula keduaku yang aku temuin di hutan. Tuh udah mulai agak besar tuh. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini yang hitam yang warnanya agak beda. Duh basah deh. Jadi semuanya masih utuh di sini guys. Tuh. Kita lepas adopsi atau bahasa kasarnya dijual itu kalau kita udah ada stok lain atau udah punya cadangan stok gitu. Nah di sini yang kita pernah dapat di Jalan Baru, ular welang. Untuk videonya iya ular. Untuk videonya, video jelasnya udah pernah aku bahas di konten aku waktu nangkap dia guys di alam, jadi nggak perlu kita bahas lagi. Dan ini udah mulai anteng, dia nggak agresif tapi tetap dia berbisa tinggi. Dia nggak jinak, cuman lebih tenang aja. Dia jinak, dia nggak bakal jinak, tapi bisa lebih tenang aja karena udah lama di sini. Dia sekarang lagi berendam, mana posisi mau ganti kulit. Oke, ini ada di sini ada ular paku. Ini namanya ular paku coy. Ular paku ini termasuk langka, susah dijumpain. Jadi benar-benar nggak aku lepas adopsi untuk sementara. Sebelum ya mungkin nanti aku lepas adopsi jika ada pengganti dia ya kan. Ini fosil yang kita jumpain di alam. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Di sini ada ular-ular pucuk tapi nggak begitu penting. Nah di sini ada ini guys, ada sawo kopi yang kita jumpa di alam yang besar itu. Nah ini dia, nah itu dia kepalanya keluar. Nah, karena tema kita hari ini hanya review nggak atraksi, jadi kita biarin aja lah ya. Oke, sekarang di sini kita kesini guys, sini bawa dikit kalau kameramennya sini. Nah ini ada super kaliko, enggak super ya, tapi ini jenis kaliko. Untuk ini kaliko ini guys, dia gen asli dari alam, nggak bisa dicetak ya. Jadi kaliko retik kaliko ini dia gen asli alam, jadi coraknya itu macam-macam. Dan ini posisi mau ganti kulit, mau shading. Ini hasil rescue dari laporan tetangga coy. Coba kita ke belakang dulu, ada ini ada lagi di belakang.
Nah, di sini guys aku mau kasih lihat beberapa koleksi kura-kura aku. Ini kura-kura Ambon tapi dia agak ada uniknya sedikit tuh, ada tikungan. Yang ini kura-kura Ambon terbesar yang pernah aku jumpain di semasa hidup aku, coy. Selama aku main reptil, hobi hewan, ini adalah kura-kura Ambon terbesar yang pernah aku jumpain secara real tuh, besar. Ini termasuk besar banget, bisa dibilang langka. Nah, oke, di sini ada satu ekor bulus ya. Bulus ini udah aku pelihara sekitar 8 bulan, tapi ya namanya bulus, dia ukurannya lambat besarnya, perkembangannya dari kecil aku pelihara. Di sini burung apa? Punai. Di sini tadinya ada kotok belanting kembang tapi udah pada ninggoy. Nah, di sini ada elephantron jumbo, guys. Untuk elephantron jumbo ini aku piara dari sebelum aku ngonten. Jadi udah lama sekali. Di sini jumlahnya ada 5 ekor. Dan masing-masing ini aku beli dari pengepul tukang kulit. Jadi di Jambi ini ada yang namanya pengepul atau agen untuk beli ular-ular yang kulitnya bisa diproduksi untuk kerajinan. Oke, sekarang kita ke depan lagi. Ada 2 ekor yang belum kita setil. Kita coba lihat yang ini. Yang ini ada Tigrel Lavender Albino Full Strip. Nah, aslinya ini ular sanca kembang, tapi gennya dimodifikasi menjadi berbagai macam jenis gen di dalamnya. Ada albinonya, ada tigrelnya, ada full stripnya dari garisnya ini full garis. Tapi ini posisi mau shading, mau ganti kulit, jadi nggak kita ganggu lama-lama, takutnya nanti stres malah nggak jadi ganti kulit, jelek dia. Oke. Nah, di sini aku mau kasih lihat yang dubo. Ini Tigrel Platy Head Albino. Nah, sama seperti yang itu, aslinya ini sanca kembang atau piton yang biasa umumnya orang tahu. Tapi karena dari komunitas itu sering melakukan kawin silang, akhirnya timbullah gen atau genetik baru gitu, guys. Ini adalah Platy Tigrel ya. Dan untuk kelaminnya ini betina, ini usianya udah hampir masuk 4 tahun. Untuk ukuran badannya ini 3 meteran lebih sedikit. Kalau yang itu usianya sekitar 2 tahun. Oke. Nanti ini kandangnya kita bukannya gini-gini, guys. Kandangnya ada di dalam masing-masing. Mereka ada kandang masing-masing. Hanya saja ini aku keluarin hanya untuk di review aja. Oke. Wow. Berat, guys. Nah, ini buat gathering. Yang labil itu yang ini, yang labil. Dia pemarah yang ini. Yang ini agak pemarah dia. Apalagi kalau dia mau ganti kulit, dia agak pemarah dia gitu. Sukanya sini aja lah. Paling ini nanti untuk foto profil gitu. Nah, guys. Nah, barang-barang kayak gini aku dapat beli. Kita nggak bisa cari barang-barang kayak gini di alam karena nggak ada di alam. Kalau di alam itu yang tadi, yang kaliko tadi, itu ada di alam, tapi susah jinaknya. Kalau yang besar-besar kayak gini dia nggak bakal mau jinak. Dia bisa hidup makan aja, kita sudah syukur kalau yang dari alam. Tapi kalau kayak gini dia bisa dirawat, bisa jinak. Oke, guys, untuk review hari ini kita akhiri sampai sini aja. Sebenarnya ada beberapa hewan aku di dalam, tapi kecil-kecil, nggak begitu wow, jadi nggak perlu kita keluarin. Takut repot juga ngeluarinnya. Next beberapa bulan ke depan aku bakal spill lagi beberapa koleksi aku. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih banyak lagi, dan tentunya kita akan terus semangat herping malam agar kita bisa lebih banyak koleksi hewan, guys. Ikutin terus channel ini. Jangan lupa di subscribe biar channel ini berkembang. Kita akan happy bareng membahas tentang hewan. Oke, itu aja untuk hari ini. Thanks sudah nonton dari awal sampai akhir. Mantap.